dari adik-adik tingkat kalian gitu ya, pernah apa ya? Ada pengaruhnya nggak sih? Ada info UKT ini naik gitu. Mungkin kalian punya adik atau punya sepupu yang emang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau menurut saya sih pasti terhadap kebijakan yang baru ini pasti membawa dampak. Nah, jadi perlu adanya persiapan juga untuk yang akan masuk, sehingga dengan adanya kebijakan ini bisa mempersiapkan diri seperti itu. Dan juga memang sangat cepat nih. Sangat cepat, sangat tinggi. Iya. Mau turun lagi kayaknya bingung nih, susah gitu ya. Karena emang trennya sekarang kalau udah naik susah turun. Iya kan? Kayak harga BBM. Iya. Kok terus-terusan naik gitu kan? Nggak ada ceritanya BBM turun. Ada dulu sempet turun tapi kan cuma cuma sebentar terus akhirnya naik lagi kayak gitu. Kalau dari kamu mungkin ada sepupu yang mau kuliah terus akhirnya wow kok segini sekarang gitu. Kalau dari saudara belum ada, cuman kalau saya amati pasti ya ada dampaknya ya, apalagi kan masyarakat itu kan ada yang golongan yang mungkin yang kurang beruntung atau kurang mampu. Syaratnya ya harus pinter, jadi biar bisa masuk ke dokteran mungkin harus ngejar beasiswa atau dan gitu. Kemudian ada golongan orang yang kaya-kaya. Nah itu sepertinya kalau bagi mereka kayak kurang berdampak sih, kayak berapapun ya sudah dibayar aja gitu. Kemudian yang paling banyak itu golongan tengah-tengah atau mediocre. Nah yang mungkin paling terdampak itu golongan yang tengah itu, Mbak. Jadi sebenarnya mereka mungkin sudah menyiapkan. Terus ada berita kayak gini, aduh cukup nggak ya, sedangkan kuliahnya juga lama. Nah mungkin ini pengaruhnya bagi orang-orang yang menengah ini, Mbak. Kayak gitu iya ya. sih ya, kalau misalkan kita udah ngerasa kita nggak mampu, kita bisa ngejar beasiswanya itu gitu. Emang ada ya kalau untuk FK beasiswa? Ada itu pengurangan UKT, nominal UKT? Nah itu full emang nol sama sekali, tidak membayar UKT gitu. Memang ditanggung sama pemerintah. Ada bidik misi gitu. Nanti dari kampus juga ada beasiswa juga untuk yang pinter-pinter. Oh gitu. Kalau untuk ngobrolin beasiswa gitu ya, ini sekalian aja ya, karena kan saya nggak tahu ya. Udah lama juga kuliahnya gitu, dan udah beda zamannya gitu. Nah kalau yang beasiswa ini dia udah lolos UKT, terus ada nggak beasiswa dia kayak istilahnya kayak dikasih uang jajan juga? Soalnya kan kadang suka pernah denger lah ya, dia uang jajannya dikasih, maksudnya kayak untuk ngekos atau uang jajan lah untuk kebutuhannya dia dikasih, terus kuliah juga nggak bayar gitu. Kadang dapat aja gitu cerita-cerita kayak gitu. Iya ada, Mbak. Oh ada juga. Bidik misi itu selain dapat uang kuliah yang gratis, juga dapat pesangon gitulah. Oh iya iya. Kalau bidik misi ya, cuma kalau ada beasiswa dari kampus ya hanya pengurangan UKT-nya aja yang dari kampus gitu. Oh yang nggak usah membayar UKT atau dikurangi nominalnya? Iya betul. Oh kalau bidik misi itu syaratnya apa aja? Untuk bisa gitu loh, maksudnya apakah nilai rapot ataukah ada tes sendiri gitu? Atau ngambil dari sekolah-sekolah favorit, mungkin dari daerah-daerah gitu ya, daerah-daerah yang mungkin ini sekolahnya favorit, cuma dia tuh kayaknya kurang kuota aja gitu, terus ternyata ada muridnya yang pintar gitu. Kalau sepengetahuan saya ya, ini bidik misi itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ekonominya memang kurang mampu gitu. Dan itu ditunjang sama anaknya yang mungkin nilai rapotnya tinggi, anaknya pintar, kemudian dari sekolah sudah diajukan, kemudian di ACC ya sudah dapat bidik misi gitu. Oh iya, tapi kalau untuk beasiswa semuanya bisa dapat ya? Kalau bidik misi itu kan tadi hanya untuk yang kayak kurang mampu gitu kan ya. Nah kalau untuk beasiswa itu berarti buat siapa aja bisa? Iya buat siapa aja asalkan pinter. Iya asalkan pinter. Pinter ya, bisa lihat masa depan gitu. Oh enggak ya? Bukan ya, ini pinter-pinter beneran gitu. Nah kalau dari berita-berita yang sekarang gitu ya, emang rame banget, banyak mahasiswa yang demo, bahkan ada perwakilan BEM yang langsung maju nih ya, maju ke paling atas gitu istilahnya ya, untuk diskusi gitu. Kalau menurut kalian untuk demonya sendiri yang kemarin wah ramai banget itu tuh, gimana? Kalau untuk demo ya
tidak menutup kemungkinan karena adanya kebijakan seperti itu sehingga terjadi demo, asalkan dalam pelaksanaan demonya secara tertib dan ada dasar yang kuat untuk diajukan, menurut saya sih masih sah-sah. Ya jujur sih kita mendukung banget ya kalau misalkan ada yang demo gitu, apalagi untuk menyampaikan aspirasi dari kita. Otomatis sebagian besar mahasiswa kan keberatan, jadi ya mendukung banget sih. Mungkin barangkali dengan adanya demo kenaikan UKT itu bisa disesuaikan. Kalau misalkan kita lihat naiknya itu kan misalkan bahan pokok ya Mbak, naik inflasi itu kan 1% kan setiap tahunnya. Nah ini kok tiba-tiba naiknya kayak ada yang 800%, ada yang 25-50%. Nah itu kan perlu dikaji. Mungkin dengan anak dari mahasiswa-mahasiswa yang demo bisa dikelirkan lah gitu, kira-kira naiknya tuh dari mana sih, kok bisa sih gitu naiknya gitu. Jadi kita juga dapat ini ya, jadi pemerintah tuh seenggaknya kayak mendengarkan kita gitu. Oh iya, pokoknya demonya yang tertib gitu ya. Maksudnya memang mengeluarkan aspirasinya kita gitu sebagai mahasiswa, bukan demo yang istilahnya kayak menyebabkan kerusuhan gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak baik juga gitu ya. Ya kalau beneran didengerin gitu kan. Udah banyak korban, maksudnya korbannya mungkin ya kayak mungkin mau ngomong gas air mata gak enak ya tapi keomong juga. Ya maksudnya daripada ada yang terluka gitu ya, mendingan ya beneran kita demonya secara yang baik lah kayak gitu. Kalau menurut kalian ini kebijakan pemerintah untuk menaikkan UKT sendiri, apakah sudah tepat, apakah sudah ya udah karena fasilitasnya udah oke gitu? Kalau menurut ya, Indra gimana Indra? Dari Indra gimana? Gimana pendapatnya? Saya sendiri sih terkait kebijakan itu lebih terlalu cepat, dan juga mungkin butuh transparansi seperti apa, akan digunakan seperti apa, dan juga terkait pemerataan yang fasilitas yang sudah ada, mungkin seperti itu. Jadi lebih ke pemerataannya terlebih dahulu. Oh iya, pemerataannya dulu gitu ya. Kayak dari kalau dari saya sebenarnya juga ngambang sih Mbak, karena tidak ada transparansi yang jelas ya antara pihak kampus sama kita. Jadi uang UKT yang selama ini kita bayarkan itu larinya kemana sih? Mungkin ke rumah sakitnya berapa persen, terus kebutuhan kitanya berapa persen, itu benar-benar kita nggak tahu. Jadi kalau misalkan ada kenaikan UKT ini juga apa ya gitu, naiknya buat apa ya gitu juga ya kurang tahu gitu loh Mbak. Jadinya kalau misalkan dinaikkan untuk saat ini ya harusnya harusnya beliau petinggi-petinggi ini ditransparansikan dulu ya, seperti yang Indra katakan tadi, ditransparansikan dulu, ini loh kita kurang biaya, misalkan kurang biaya ini nih, makanya kita naikkan UKT kalian gitu. Nah dengan itu kalau misalkan sudah ada alasan yang benar-benar bisa diterima, ya mungkin ya diterima saja dengan naiknya UKT ini. Cuma kalau misalkan tanpa ada alasan yang jelas terus mendadak seperti ini, ya kita cukup shock ya kayak gitu. Ya karena ada kekhawatiran takutnya bukan berlaku untuk mahasiswa baru aja, tapi juga karena misalkan ini ya, mahasiswa baru nggak demo, nggak melakukan protes, iya aja, akhirnya mungkin pihak dari atas, oke, mahasiswa lama juga bisa lah dinaikin gitu ya. Takutnya gitu sih. Ada ya kemungkinan besar seperti itu nantinya kan. Padahal kan mungkin dari orang tua pun juga sudah menyiapkan dana sekian gitu ya, seperti yang tadi ya, kita cari informasi dulu gitu, terus kemudian kita hitung-hitung kira-kira biaya kuliah 4 tahun segini, kita bisa nggak gitu ya menghasilkan uang segini. Waduh, menghasilkan uang segini. Ya soalnya kalau untuk biaya kuliah kan emang banyak banget ya, apalagi kalau kuliahnya itu di luar daerah kita gitu, ada biaya kos gitu, biaya makan. Kalau yang masih satu kota sih mungkin enak, bisa tinggal maksudnya bareng sama orang tua gitu ya, makannya bisa bareng gitu. Nah harapan kalian ke depannya nih untuk kampus yang ada di Indonesia? Jauh banget ya. Harapannya apa? Harapannya
untuk dapat lebih menyesuaikan dengan entah kondisi geografis atau dari sudut pandang dari kampus tersebut untuk kenaikannya, dan juga ada transparansi terkait yang telah ada ini, sebagaimana pelaporannya, kemudian pergunaannya, dan akan digunakan seperti apa nantinya pada saat adanya penyesuaian UKT terbaru sesuai dengan Permendikbud itu. Jadi agar tepat sasaran seperti itu. Jadi UKT yang sudah ditetapkan ya fasilitasnya juga dong gitu ya. Jadi betul, sama. Betul, iya. Jadi ya kurang lebih sama sih Mbak ya. Kalau misalkan ada isu ini, terus kita harapnya bisa ada transparansi, kemudian dari transparansi itu kita bisa lihat apa sih yang bisa diperbaiki dari dana yang lebih gitu, atau apa sih yang kurang terus harus kita tambahin gitu. Dari transparansi itu penting. Kemudian kalau misalkan fasilitas juga, kalau misalkan kita sudah dinaikkan, sudah deal harga sekarang UKT-nya sekian, ya kita tentu menuntut lebih banyak, entah itu dari fasilitas, dari kenyamanan dan lain-lain ya. Gitu ya. Kalau misalkan terakhir nih ya, alhamdulillah udah pertanyaan terakhir gitu. Kalau misalkan kalian terkena dampak dari kenaikan UKT itu dan mau nggak mau harus membayar, gimana? Masih kembali lagi seperti untuk proses verifikasinya seperti apa, karena kan pada saat awal penentuan UKT itu kan ada verifikasi yang berkas-berkas administrasi. Jadi sebisa mungkin terkait update terbaru ini seperti apa, jadi ada peninjauan ulang seperti itu, sehingga kan nantinya menghasilkan keputusan yang adil dan merata seperti itu. Kalau apabila diperuntukkan mahasiswa yang bukan mahasiswa lama, mahasiswa yang telah menempuh nggak terima dia jadi mahasiswa lama gitu ya, kok kayak berasa jadi apa ya istilahnya dedengkotannya kampus gitu ya. Padahal ya kamu naik-naik terus gitu ya, aman ya, SKS full gitu. Oke, Virgi juga. Iya, kalau misalkan terjadi ke kita, pastinya konfirmasi ke orang tua. Kalau misalkan orang tua mungkin dirasa keberatan, ya kita sampaikan ke pihak-pihak kampus lah gitu, enaknya gimana. Tapi alhamdulillah Mbak, kita ini sudah semester terakhir tahun ini, jadi sudah selesai. Iya, ini ya 2 stase terakhir ini. Oh, 2 stase terakhir ini. Terus kemudian kalian udah ini apa ya, sumpah dokter gitu ya? Iya, harus ujian dulu. Oh, ujian kan dulu. Ada ujiannya. Oh iya, emang kita nggak jauh-jauh dari ujian. Nanti kalian setelah jadi dokter pun juga ujiannya juga ada gitu ya kan? Cuma beda, sekarang ujiannya mungkin ujian tulis, ujian menghadap ke dosen gitu ya. Nah, ujian menghadapi realita juga. Nah, itu nanti setelah kalian jadi dokter ya. Itu ujian yang kayaknya lebih bijak lagi untuk kita hadapi gitu ya. Oke, makasih banyak ya udah ngobrol masalah UKT. Aku juga jadi menambah wawasan lah, jadi aku tahu UKT-nya kedokteran. Makasih. Oke, makasih juga ya Mbak.